Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Anissa Rahim dari kelas HTN 2C. Di sini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang jawaban UAS semester saya mata pelajaran akidah akhlak. Soal pertama, definisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, jelaskan kelima ciri akhlak tersebut. Baik, definisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, yang di dalamnya terdapat ciri dari perbuatan akhlak. Antara lain, yang pertama, perbuatan akhlak. 5 ciri perbuatan akhlak tersebut. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau karena sandiwara. Yang kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi, adapun yang dapat saya jelaskan dari analisis di atas adalah bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam dalam diri seseorang yang telah menjadi kebiasaan orang tersebut, yang ketika orang tersebut melaksanakan tingkah lakunya atau perilakunya itu tanpa ada pemikiran, tanpa ada tekanan dari manapun, sehingga dia murni melakukan hal tersebut. Baik, selanjutnya nomor 2, ada yang mengatakan bahwa etika dan akhlak adalah sama, dan ada pula yang berpendapat berbeda. Menurut analisis pemahaman saudara, apakah etika dan akhlak itu berbeda? Jelaskan alasan saudara ketika saudara menyatakan bahwa akhlak dan etika itu berbeda, serta jelaskan apa saja persamaan dan perbedaan antara etika dan akhlak. Baik, menurut saya akhlak dan etika itu sangatlah berbeda, karena dapat kita lihat dari definisi keduanya bahwa akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam diri seseorang, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan etika adalah watak perlakuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, yang menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan petunjuk jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dibuat. Maka secara rincinya yang dapat saya simpulkan dari akhlak dan etika ini, bahwa akhlak itu adalah yang berhubungan dengan sifat, sedangkan etika adalah yang berhubungan dengan tingkah laku, perilaku, sikap, sopan santun, watak. Maka itulah maka saya katakan etika dan akhlak itu adalah berbeda. Adapun persamaan antara akhlak dan etika pada objek pembahasannya adalah sebagai sebuah bentuk dari tingkah laku, perbuatan, dan perilaku. Yang kedua, perilaku yang akan dilakukan sama-sama mencerminkan baik atau buruk seseorang. Benar, karena akhlak juga mencerminkan baik dan buruk, sedangkan etika juga mencerminkan baik dan buruk. Kemudian adapun perbedaan akhlak dan etika, akhlak adalah bentuk sifat, sedangkan etika adalah bentuk watak, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya nomor 3. Ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembahasan tentang akhlak atau perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan itu tergolong baik atau buruk. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup akhlak tersebut. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 5. Yang pertama, akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Apa itu akhlak pribadi? Akhlak pribadi yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dirinya sendiri. Contoh, motivasi, etika, emosi, dan lain-lain itu termasuk ruang lingkup akhlak pribadi. Yang kedua, akhlak berkeluarga,
yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Contoh, etika anak kepada orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Maka itu yang dinamakan dengan akhlak berkeluarga. Kemudian akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan anggota masyarakat lain di sekitarnya. Contoh, membantu tetangga, ikut serta gotong royong, kampung, dan lain-lain. Itu adalah bentuk akhlak bermasyarakat. Kemudian akhlak bernegara. Akhlak bernegara yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsa. Contoh, membayar pajak, menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa, dan lain-lain. Itu adalah ruang lingkup bernegara. Adapun ruang lingkup beragama yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Jadi itu tadi ada 5 ruang lingkup akhlak: akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Selanjutnya nomor 4. Rasulullah memiliki metode pembinaan akhlak yang efektif sehingga melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Silahkan jelaskan pembinaan akhlak yang digunakan Rasulullah dan berikan satu ayat yang memaparkan tegas metode tersebut serta bagaimana pengaplikasikan metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jawaban saya, metode pembinaan akhlak yang diajarkan Rasulullah yaitu ada 2, yaitu metode keteladanan dan metode pembiasaan. Karena 2 metode ini adalah metode yang sangat penting dan sangat berpengaruh dan sangat efektif dalam membentuk karakter seseorang. Karena 2 metode ini adalah pendidikan yang dapat ditiru secara mudah. Setelah ditiru lalu dibiasakan untuk selalu melakukan hal tersebut. Kemudian jika ditiru atau dicontoh seorang yang baik lalu ia teruskan dengan perbuatan yang baik, maka akhlak tersebut akan terbina secara akhlak yang baik. Namun jika seseorang tersebut meniru akhlak yang buruk, kemudian dia terus melakukan keburukan, maka akan terlahirlah akhlak buruk terhadap dirinya. Adapun ayat yang memaparkan dalam metode ini adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka itulah metode pembinaan Rasulullah yang sangat luar biasa yang dapat kita contoh, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu metode keteladanan dan metode pembiasaan. Selanjutnya nomor 5, pendidikan Islam merupakan konsep akidah dan akhlak yang sangat penting karena dapat menumbuhkan adanya daya kritis dan kreatif, sosial dan kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan Islam bukanlah semata untuk menumbuhkan kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak dan kemanusiaan. Berdasarkan analisis saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah akhlak dan bagaimana hubungan antara akidah dan akhlak tersebut. Baik, saya akan menjelaskan. Akidah adalah ketetapan yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan yang kokoh dalam diri seorang muslim akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Maka hubungan antara akidah dan akhlak adalah jika kepercayaan atau keyakinannya kuat terhadap Allah, maka akan terbentuk akhlak yang baik atau akhlak mahmudah dalam diri seseorang. Sebaliknya, jika keyakinannya atau akidahnya jika keyakinannya kepada Allah sangat rendah, yang mana akidahnya juga sangat rendah, maka akan melahirkan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.